Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 5 dari SMK Negeri 1 Muntok, Kabupaten Bangka Barat. Saya adalah Suwarni. Saya adalah Sandy Gusduyansi. Saya adalah Alfadia. Kami telah melaksanakan penerapan dari aksi nyata modul 1.4 budaya positif, yaitu dengan sosialisasi terhadap rekan-rekan guru kami di SMK Negeri 1 Muntok telah terlaksana pada hari Selasa tanggal 6 September 2022. Silakan disaksikan, mudah-mudahan bisa menjadi referensi dari Bapak Ibu semuanya. Sosialisasi modul 1.4 budaya positif dari kami calon guru penggerak. Jadi sudah sekian lama kami masih ada label calon guru penggerak hingga Desember PGP kami selesai insya Allah dan diumumkan menjadi guru penggerak. Nah, untuk rekan-rekan yang masih proses, saya doakan mudah-mudahan semuanya goal ya. Jadi kita bersama-sama berkolaborasi nanti. Jadi imaji kita ini adalah pengen sekolah itu yang seperti impian kita. Impian kita pasti bagus, nggak mungkin kita mimpi jelek ya. Itu hebat ini kami ya. Nanti akan kami presentasikan. Namun sebelumnya Bapak Ibu kita ice breaking dulu ya. Sebentar ya. Tolong dicermati apa yang ditampilkan oleh kita, cerita tentang kata kecil. Dalam hal ini saya meminta partisipasi salah satu guru untuk membacakan cerita tentang kata kecil. Siapa yang berkenan? Saya mau bercerita. Cerita tentang kata kecil. Pada satu hari ada sekumpulan kata-kata kecil yang berlomba-lomba. Tujuannya adalah mencapai puncak sebuah menara yang sangat tinggi. Penonton berkumpul bersama mengelilingi menara untuk menyaksikan perlombaan dan memberikan semangat kepada para peserta. Perlombaan pun dimulai. Secara jujur, tak satu pun penonton benar-benar percaya bahwa kata-kata kecil akan bisa berhasil mencapai puncak menara. Terdengar ada yang berkata, "Oh, jalannya terlalu susah. Mereka tidak akan bisa sampai ke puncak." Atau, "Tidak ada kesempatan untuk berhasil. Menaranya terlalu tinggi." Kata-kata kecil pun mulai berjatuhan satu persatu. Kecuali mereka yang tetap bersemangat menaiki menara perlahan-lahan semakin tinggi dan semakin tinggi. Penonton terus berseru, "Terlalu susah. Tak seekor pun yang akan berhasil." Lebih banyak lagi kata kecil yang lelah dan menyerah. Tapi ada satu yang tetap melangkah hingga semakin tinggi dan tinggi. Dia tak kenal menyerah kalah. Oke. Sekarang pertanyaannya Bapak Ibu. Tapi ada satu yang tetap melangkah hingga semakin tinggi dan tinggi. Mengapa? Mengapa? Siapa yang bisa menjawab? Karena dia gak punya kuping jadi gak dengar kalau ngomong nih. Karena ya, tepat undur dari tepuk tangan. Karena dia tuli. Ya, jadi intinya adalah next Bu Sandy. Jangan sekali-kali mendengar kata orang lain yang punya kecenderungan negatif ataupun pesimis. Itu kata kunci, karena mereka akan mengambil sebagian besar mimpi kita
Dewantara, yang kita ketahui pendidikan itu sebenarnya menuntun siswa, bukan menuntut siswa untuk menjadi seperti yang saya inginkan. Baik Bapak Ibu, anak-anak itu adalah seperti kertas putih yang dia kadang membawa kodratnya masing-masing. Kita sebagai guru, bukan hanya kami sebagai calon guru penggerak, tapi kita semua, yuk kita tuntun anak tersebut sesuai dengan kodratnya. Kodrat zaman, kodrat alam. Anak-anak kita misalnya di masa ini tidak punya gawai dan sebagainya, lahir dari perkampungan yang kita tahu latar belakangnya. Yuk kita sederhanakan pembelajarannya sesuai dengan apa yang mereka punya. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian ada lagi falsafah pemikiran Ki Hajar Dewantara yang lain yang kita tahu dalam bahasa Jawa. Ingarso Sungtulodo, Imabyong Bangun Karso, dan Tutpuri Handayani. Tutpuri Handayani sudah menjadi falsafah pendidikan nasional. Apa itu artinya? Bapak Ibu, kita ini guru-guru yang multitasking. Kita mampu melaksanakan 2-3 kegiatan dalam satu waktu. Mana coba? Enggak ada profesi yang lain yang bakal insya Allah masuk ke surga. Kita semua. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, next. Nah, berikut adalah nilai dan peran guru penggerak yang tidak bosan. Saya alihkan mic ini kepada Bu Sendi atau Bu Alfania. Silakan Bu Sendi. Oke, terima kasih. Yang kami pelajari itu adalah tentang nilai dan peran seorang guru penggerak. Tetapi seperti yang sudah dikatakan oleh Ibu Suwarni tadi, sebenarnya ini bukan cuma nilai seorang guru penggerak, tapi nilai dan peran kita sebagai seorang guru. Ya, jadi yang pertama di sini untuk nilai seorang guru penggerak itu adalah mandiri. Ya, mandiri. Terus yang kedua kreatif, yang ketiga inovatif, yang keempat kolaboratif, dan yang kelima itu adalah berpihak kepada murid. Ya, yang pertama untuk mandiri, diharapkan berarti kita semua itu bisa bersikap mandiri dalam segala hal. Misalnya kita mengikuti pelatihan-pelatihan online sendiri atau berproses untuk diri sendiri menjadi lebih baik. Itu yang dan saya yakin kalau di guru SMK ini kalau ikut pelatihan pada rajin-rajin ya. Terus yang kedua ada nilai kita yang kedua itu adalah reflektif. Reflektif itu adalah kita senantiasa memaknai apapun yang kita temukan setiap hari, baik itu positif ataupun negatif. Memaknainya dalam arti kalau misalnya positif berarti bisa terus kita lanjutkan, kalau misalnya negatif berarti kita buang sedikit-sedikit perlahan-perlahan gitu. Terus yang ketiga itu ada yang inovatif. Inovatif itu dimana kita terus senantiasa berproses mencari sesuatu yang tepat, kolaboratif, saling berkolaboratif bersama guru, rekan guru, siswa, kepala sekolah, pemangku kebijakan yang lainnya agar dapat menghasilkan sekolah yang kita inginkan bersama-sama. Dan yang terakhir itu adalah berpihak kepada murid. Ya, berpihak kepada murid ini sama seperti yang sebenarnya yang kembali ke filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana kita itu adalah menuntun, bukan menuntut yang di sini yang seperti dulu saya lakukan, gitu ya. Terus peran, kalau peran guru penggerak itu sendiri, yang pertama itu adalah seorang guru penggerak itu mampu menjadi pemimpin dalam pembelajaran. Ya, kita di kelas, kitalah ceritanya bosnya, kita pemimpinnya. Ya, kita yang menentukan bagaimanakah pembelajaran dilakukan di dalam kelas. Ya kan, apapun itu, memimpin pembelajaran. Terus yang kedua, mampu menggerakkan kelompok praktisi seperti misalnya MGMP ataupun ada kegiatan-kegiatan lainnya, kayak misalnya nanti ada kepanitiaan di sekolah kita, apapun itu kita bersama-sama untuk menggerakkan rekan
itu adalah menjadi coach bagi guru lain. Kalau untuk coach di sini itu bukan menggurui ya, maksudnya bukan menggurui, tapi kita bersama-sama belajar bagaimanakah kita dalam melakukan peran kita sebagai seorang guru. Terus yang keempat itu adalah mampu mendorong kolaboratif tadi, kerjasama, dan mendorong kepemimpinan yang berorientasi pada murid. Ya, mendorong kepemimpinan yang berorientasi pada murid itu seperti misalnya dalam pembelajaran kan kita melakukan misalnya kerja kelompok, ada yang sebagai ketuanya atau ada yang sebagai setiap upacara pun sebagai pemimpin upacara, itu kita mendorong mereka untuk berusaha bisa menjadi seorang pemimpin, paling tidak pemimpin dari untuk dirinya sendiri. Pemimpin untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain. Bagaimanakah dia memimpin dirinya untuk menjadi lebih baik. Melanjutkan visi guru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya tidak bernyanyi, tapi menyampaikan materi. Jadi, Bapak Ibu semuanya, pada intinya kita ingin mensosialisasikan budaya positif. Namun sebelum itu, maka tadi sudah dijelaskan tentang filosofi, nilai, dan visi guru penggerak. Nah, dalam visi guru penggerak, pastinya kita sebagai seorang guru pasti memiliki mimpi dan harapan yang ingin kita wujudkan kepada anak didik kita. Nah, mimpi itu diawali dengan kelas kecil, Bapak Ibu. Ya, kelas kecil. Maka dari kelas kecil itu akan membentuk komunitas yang besar. Ya, impian-impian yang besar. Jadi impian pertama kali adalah impian kita di kelas kita. Kita pengen anak kita dalam pembelajaran itu apa yang kita harapkan timbul pada mereka selain mendapatkan pengetahuan. Ya, seperti itu. Nah, kita menanamkan karakter itulah ya yang disebut sebagai nilai kebajikan universal, yang itulah yang akan kita tanamkan kepada diri siswa-siswi kita. Seperti itu. Jadi tidak hanya dia memiliki pengetahuan, namun juga memiliki karakter nilai-nilai kebajikan universal yang terangkum dalam profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu pasti tahu yang selalu kita nyanyikan kepada siswa-siswi, tapi mungkin saja yang kelas-kelas tinggi ya belum memahami betul tentang profil belajar Pancasila. Apa saja Bapak Ibu yang tahu profil? Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar tinggi. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar tinggi. Murid kita di sekolah kita itu memiliki jiwa profil Pancasila. Nah, itu visi dari guru penggerak. Jadi menanamkan karakter yang baik, karakter kebajikan yang universal kepada anak didik kita. Nah, bagaimana caranya? Tadi sudah dijelaskan oleh Bu Sandy, dengan memahami nilai dan peran guru penggerak. Yang cara untuk mewujudkan visi dari guru penggerak. Ketika anak sudah tertanam dalam dirinya karakter yang baik, maka itu akan menjadi budaya Bapak Ibu di sekolah kita. Tidak usah muluk-muluk seluruhnya dulu, tapi kondisikan kelas kita yang kita ajar, mereka memiliki nilai-nilai itu. Sehingga ketika nilai-nilai itu sudah tertanam di dalam anak didik kita, mempercayai, tidak ada lagi namanya hukuman. Karena mereka mempercayai tentang itu, bahwa mereka harus bertanggung jawab, bahwa mereka harus mandiri. Ya, jadi mereka bisa memahami karakter-karakter yang baik yang kita tularkan kepada mereka, sehingga visi dari sekolah
bukan hanya menciptakan siswa-siswi SMK yang memiliki ilmu pengetahuan, tapi juga memiliki karakter budaya positif yang baik. Seperti itu. Ya, budaya positif itu tadi berakar pada profil pelajar Pancasila. Demikian Bapak Ibu akan dilanjutkan oleh Bu Suarni. Bapak Ibu, puncak materi kita yaitu budaya positif. Bapak Ibu bisa membaca di sana. Ini permasalahannya adalah teori yang memang kita butuh teori ini untuk bisa mempraktekkan. Ibarat kita orang buta, jika kita tidak memiliki tongkat akan meraba-raba. Ya, sebelum kita praktek kita tahu dulu teorinya. Budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai positif yang diterapkan di sekolah. Nilai-nilai tadi sudah dipelajari sebelum ini oleh Bu Alfadia, sudah dipaparkan tadi. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol untuk membentuk siswa yang berprestasi dan berkarakter baik. Maka sekolah perlu membangun budaya positif. Yang namanya budaya positif itu diawali dari disiplin secara positif. Budaya itu adalah pembiasaan yang lama, tidak seperti membalikan telapak tangan langsung hap anak dari A jadi B. Tidak, butuh proses. Karena yang kita hadapi adalah manusia, anak yang perlu kita tuntun dengan berbagai karakter. Jika dia jelek, yuk kita belokkan sedikit untuk lurus. Tujuanmu apa nak sekolah? Diingatkan seperti itu, tidak membebaskan. Ini berarti mengekang? Ya tidak. Merdeka bukan arti anak guling-guling silakan, anak cuak-cuak silakan. Di sini peran guru, ya peran guru. Nah selanjutnya budaya sekolah menjadi kebiasaan yang disepakati bersama untuk dilakukan dalam jangka waktu yang lama, seperti apa yang sudah saya sampaikan. Tidak seperti membalikan telapak tangan, selesai sudah. Asal begini ya, ini terkait dengan peraturan yang disampaikan oleh Wakasis. Jika anak itu sudah terdapat motivasi internal bahwa oh saya harus meyakini bahwa saya harus disiplin ke sekolah tanpa apapun, insya Allah pelan-pelan kita bangun anak itu. Mudah-mudahan kalau 1, 2, 3 menular, dia akan menjadi sesuatu dalam jumlah besar, jadi pembudayaan secara positif. Kemudian dengan membangun kebiasaan atau budaya positif di lingkungan sekolah, maka nilai-nilai baik bisa diterima oleh siswa dan membentuk karakter serta kecerdasan mereka. Next, Mas Endi. Selanjutnya Bapak Ibu, kita ini harus berubah paradigma ini. Iya, katanya Pak Adi, mindsetnya harus diubah. Betul Pak Adi? Yes. Iya. Stephen R. Covey, betul Bu Dewi? Dalam bahasa Inggris? Oh nggak kelihatan tulis. Principle Center Leadership tahun 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku kita. Saya tidak mengatakan Anda, kita. Kemudian, namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana kita melihat dunia, bagaimana kita berpikir tentang manusia. Ubah paradigma kita, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Di situ dipaparkan juga bahwa ada teori kontrol. Di dalam teori kontrol yang ilmunya namanya Diana Gosem ya Bu Sendi, itu mengatakan yang bisa mengontrol diri kita itu adalah kita sendiri. Walaupun orang lain mengiming-imingi dengan sesuatu apapun, memaksa dalam tanda kutip memperkosa, tidak. Kalau kita tidak bisa membuka, tidak bisa membuka. Berarti kontrol ada pada diri kita. Next Bu Sendi. Nah, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Yang di sebelah kanan sana itu ada respon yang harus kita ubah ke dalam teori kontrol. Ya, perhatikan Bapak Ibu, realitas atau kebutuhan kita sama, tetapi dalam teori kontrol kita harus ubah bahwa kebutuhan kita berbeda. Kita nggak bisa nyamain kebutuhan anak satu dengan yang lain, tidak bisa kita samakan. Ya, selanjutnya semua orang melihat hal yang sama. Oh, tidak bisa.
bahwa setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Makanya nanti dalam kurikulum Merdeka, anak-anak yang sesuai dengan minat dan bakatnya bisa menghasilkan produk yang sesuai dengan minat mereka. Tidak kita bisa paksakan harus ditulis, enggak. Kalau dia memiliki hobi, memiliki apapun tentang visual, audiovisual, bisa berbeda-beda. Itu yang perlu kita tanamkan dalam benak kita, dalam mindset kita. Selanjutnya, kita mencoba mengubah orang agar pandangannya sama dengan kita. Enggak bisa kan kita merubah pandangan orang? Enggak bisa, walaupun dengan perdebatan secara, kata orang bilang, oh debat kusir. Enggak bisa kita merubah pandangan orang. Nah, semua memahami pandangan orang tentang dunia itu berbeda. Perilaku buruk dilihat sebagai satu kesalahan. Nah, terkadang ini kita yang melihat, oh anak ini salah. Tak. Itu sudah pernah kita lakukan semua, termasuk saya. Ya, menjudge, kamu salah. Padahal salah itu, anak melakukan kesalahan pasti punya tujuan. Semua perilaku memiliki tujuan. Tidak mungkin anak berbuat salah mumpung ada anak di sini. Nggak mungkin ya, ada alasan. Tidak ada alasan, betul? Iya, pasti punya alasan. Selanjutnya, stimulus respon. Orang lain bisa mengontrol saya. Oh no, hanya kitalah yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Makanya untuk itu tumbuhkan sesuatu yang baik dalam diri kita. Nilai-nilai yang kita yakini itu benar. Caranya gimana? Guru yang nuntun, kita yang bimbing, bukan jorongin. Anak kalau dilepas nggak akan bisa, perlu dituntun. Kemudian selanjutnya, pemaksaan. Saya bisa mengontrol orang lain. Oh tidak, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Ya, tidak bisa. Mungkin bisa dalam sesaat. Contoh, kamu harus ini. Ya Pak, dengan Pak Joko. Berbeda nanti dengan Bu Dewi. Enggak Pak, karena Pak Joko wali kelas. Dengan Bu Dewi berbeda, nanti dengan Bu Erwi berbeda. Karena apa? Itu motivasi yang ada dari luar, bukan dari dalam diri. Seperti itu. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Itu harus kita hilangkan, bahwa kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Seperti itu. Yang terakhir adalah model berpikir menang atau kalah. Yang ada win-win. Cara berpikirnya itu positif semua. Selanjutnya Bu Sandy. Nah, Bapak Ibu, di sini adalah disiplin positif. Disiplin positif menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, di mana ada kemerdekaan atau kebebasan dalam tanda kutip, di situ harus ada disiplin yang kuat. Sudah kuatkah kita? Bagaimana disiplin kita? No. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jika kita tidak cakap melakukan self-disiplin dari dalam diri, maka wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Wajiblah peraturan ditegakkan. Itu fungsi peraturan yang dipaparkan Bu Rina. Kalau anak tidak kita tumbuhkan dari dalam diri, motivasi internal untuk disiplin, maka yang orang luar yang mendisiplinkan. Alangkah kasihan nanti anak kita. Betul, terlalu banyak hukuman. Tetapi kalau dia sudah kita bangun dari dalam diri, nah ini begini, ini begini, oh sadar ya, oh iya ya Pak ya, oh iya ya Bu ya. Terus menerus Bapak Ibu, ini memang seperti wah tidak mungkin. Tidak mungkin, itu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia ini tadi yang disampaikan oleh Bu Alfadia, mengacu nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Yang namanya mulia pasti yang bagus-bagus ya. Kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan. Nah itu Bapak Ibu. Selanjutnya Bu Sandy mau nyanyi lagi profil pelajar Pancasila.
Nah, ini Bapak Ibu yang saya katakan motivasi perilaku manusia terbagi menjadi 3. Itu ya. Pertama, Diana Golson dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan 3 motivasi perilaku manusia. 1, untuk menghindari ketidaknyamanan. Berarti dari luar. Waduh, saya datang pagi-pagi nih. Saya mau piket, nanti dimarahin oleh Bu Sandy. Itu berarti berasal dari luar karena takut akan hukuman. Dia tidak nyaman. Memang dia datang pagi karena ada motivasi dari luar, nanti dihukum Bu Sandy. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ayo, siapa yang benar menjawab ini, nanti ibu kasih coklat. Waduh, berlomba-lomba berpikir keras untuk mendapatkan coklat. Selanjutnya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, yang internal, ini yang akan kita acu. Nomor 3, menanamkan dari dalam, tidak karena siapa-siapa berbuat, tidak karena Pak Guru, Bu Guru, tidak karena iming-iming hadiah atau apapun. Berarti susah ya menumbuhkan nilai-nilai Bapak Ibu. Makanya kalau dalam pendidikan guru penggerak itu di modulnya itu yang pertama kali itu ceritanya mulai dari diri, bukan mulai dari orang lain. Enggak Bapak Ibu. Dari 1.1 sampai 1.4 ini semua mulai dari diri. Yuk pelan-pelan dari diri saya sendiri. Kemudian ada 5 ya, di mana misalnya di sini tuh maksudnya adalah pada saat anak melakukan suatu kesalahan, ternyata di situ sebenarnya mereka sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasar diri mereka sendiri gitu. Jadi yang pertama di situ ada kebutuhan untuk bertahan hidup ya. Yang kedua ada untuk kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga ada kebutuhan tentang penguasaan. Yang keempat ada kebutuhan tentang kebebasan. Dan yang kelima adalah kebutuhan tentang suatu kesan hidup. Itu bersifat fisiologis dan biologis. Untuk bertahan hidup misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Jadi kalau misalnya ada suatu kasus, misalnya nih ada anak ngambil makanan temennya gitu ya, ngambil bekal temennya. Nah mungkin kalau kita tanyakan kenapa diambil makanan temennya, mungkin kalau dia bilang ibu saya udah bikinin bekal bu, bilang gitu ya kan, berarti dia sedang di situ, berarti kemungkinannya adalah di situ dia sedang berusaha memenuhi kebutuhan bertahan hidup dia akan makanan. Dia perlu makan pada hari itu, jadi dia ngambil loh punya temennya gitu. Terus yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Itu adalah bersifat psikologis tentang suatu hubungan dan koneksi sosial. Biasanya kalau anak yang seperti ini dia butuh perhatian lebih ya. Kalau misalnya dia bilang dia ngambil makanan temennya itu adalah karena orang tuanya tidak memberikan makan siangnya atau tidak perhatian pada dirinya, mungkin pada saat dia ngambil makanan temennya, nanti temennya bilang ke guru, guru bilang ke orang tua berarti akan memperhatikan dia. Itu mungkin ada rasa di dalam dirinya bahwa dia butuh perhatian itu, baik dari kita ataupun dari orang tuanya. Terus yang ketiga adalah penguasaan. Penguasaan itu kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa percaya diri. Jadi penguasaan, misalnya nih, dia merasa kalau udah ngambil makanan temennya itu bahwa dia ngerasa, oh temen gue takut, temen saya takut nih kalau ada dia, awas ada kasih aja. Berarti dia berasa menguasai loh, saya bisa nih ngambil makanan temennya gitu ya kan. Berarti dia mungkin merasa dibutuhkan untuk saya berkuasa, saya bisa gitu. Yang untuk misalnya untuk di kebutuhan penguasaan. Dan otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan
bergerak, suka mencoba-coba, dan tidak terlalu terpengaruh pada orang lain dan senang mencoba hal yang baru dan menarik. Nah, kalau pada saat dia mengambil makanan itu adalah karena dia bosan dengan makanan yang dikasih oleh orang tuanya, berarti mungkin dia mau mencoba nih punya temennya, yang ini diambil, itu diambil. Dia ingin mencoba bebas nih, cari nih apa yang menurut dia enak, apa yang menurut dia bisa bagus gitu misalnya. Nah, kalau yang terakhir adalah tentang kebutuhan kesenangan. Kesenangan kalau dia di situ adalah mereka menikmati apa yang mereka lakukan. Konsentrasi saat mengerjakan hal yang disenangi. Mereka suka permainan dan suka mengoleksi barang, suka bergurau, melucu dan juga menggemaskan. Maksudnya di sini adalah mungkin dia merasa kalau udah ngambil barang teman itu berarti teman itu mukanya jadi sedih atau teman itu jadi gimana, dia ngerasanya teman itu lucu loh. Oh, hal itu adalah merupakan suatu hal yang lucu. Ada anak-anak yang mungkin merasa seperti itu. Next, Bu Alfa. Oke, itulah dari 5 kebutuhan dasar yang sebenarnya dimiliki oleh kita juga sebagai manusia, karena bukan cuma kebutuhan murid aja, tapi kebutuhan kita juga sebagai manusia. Nah, posisi kontrol yang dari tadi dibicarakan itu, ini nih posisi kontrolnya. Saya pertama kali membaca posisi kontrol ini merasa, oh ternyata gini ya yang selama ini saya lakukan. Pertama itu ada penghukum, ya. Terus ada pembuat merasa bersalah. Yang ketiga ada seorang teman. Yang keempat pemantau. Dan yang kelima adalah manajer. Nah, dari kelima posisi ini, yang tadi sudah dikatakan oleh Bu Suwarni, yang bisa mengontrolnya adalah diri kita sendiri. Selama ini kita mengontrol diri kita sebagai apa sih? Apakah sebagai penghukum? Nah, di sini kalau sebagai penghukum itu, seorang penghukum itu biasanya menggunakan hukuman fisik ataupun verbal. Ya, orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum ini akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Misalnya, terus kamu selalu aja salah. Selalulah, pasti yang selalu terakhir terus selesai. Ya, guru seperti ini senantiasa hanya percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran itu bisa berhasil, yaitu cara dia. Saya pernah berada dalam posisi ini. Saya merasa untuk diri saya sendiri. Dan untuk membuat rasa bersalah, inilah yang paling sering saya lakukan. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Ya, membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dan dengan lembut seperti ibu sangat kecewa sekali sama kamu. Ya, terus dan gimana coba kalau orang tua tahu kalau kamu berbuat seperti ini? Di posisi ini murid menilai penilaian bahwa diri dia adalah buruk. Tentang diri mereka, murid tidak merasa berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayangi. Ya, ini yang sering saya lakukan. Ya, dimana kalau di kelas itu biasanya kalau pakai metode ini, diem sih anaknya. Kalau kita udah mulai diem di kelas, kita diem aja, kening kan suaranya, mereka akan nurut. Dan biasanya kalau saya bilang, misalnya wali ketua kelas atau siapa yang mau menjadi silakan kumpul ada di grup ketua kelas. Siapa yang mau grup ketua kelas silakan masuk. Nggak ada yang masuk satupun. Tapi kalau bilang ya udah berarti nanti dibilang ya anak Ibu Sandy nggak ada yang mau ikutan. Nah biasanya langsung pada ikutan. Nanti kalau misalnya juga rambutnya pendek, rambutnya panjang atau rambutnya apa, saya sering berkata kalau rambut kamu seperti itu nanti pasti dibilangnya anak Ibu Sandy rambutnya jelek, anak Ibu Sandy sukanya bolos, misalnya seperti itu. Mereka biasanya akan langsung kayak pernah pada suatu hari itu yang rambutnya padahal baru pertama ya, yang rambutnya udah botak, udah ini tahu-tahu ada garisnya. Hari pertama saya bilang seperti itu, malamnya langsung pontos. Malamnya langsung benar-benar botak, benar-benar pontos. Saya merasa pada saat sebelum ada materi ini saya merasa bahwa yang sudah saya lakukan itu benar. Akan membuat anak lama-kelamaan mungkin akan merasa tertekan. Nah, ada posisi teman. Nah, ini mulai agak sedikit positif
pada posisi teman ini, guru biasanya tidak akan sih menyakiti murid, itu nggak akan. Namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Ya, posisi teman ini bisa negatif atau positif. Posisi ini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Nah, kalau kamu kayak gitu misalnya ya kan, ayolah bantulah untuk bapak nih. Misalnya kita nanti mau ada karnaval, cepetlah kerjain. Kalau nggak ada mak ibu ini kan untuk ibu, kita sama-sama misalnya seperti itu ya. Atau kita bilang, kalau inget nggak apa yang udah bapak lakukan untuk kamu, misalnya gitu kan. Nah, misalnya kita sebagai teman nih sama dia, kita bareng-bareng, kita sama-sama ya beresin ya nanti ya misalnya. Ya, tapi kalau pada hal negatifnya, pada suatu saat mungkin sedang tidak kita lakukan, murid akan kecewa dan juga mungkin dia tergantung pada guru tersebut. Seperti pada saat kita melakukan itu, mungkin kalau pada saat kita melakukan itu dia nurutnya ke kita, tapi kalau ke guru yang lain belum tentu. Ya, dia cuma nurutnya sama kita karena kita anggap temennya gitu. Terus yang keempat itu adalah pemantau. Nah, kalau pemantau ini biasanya mengawasi, punya catatan-catatan. Udah berapa kali bolos? Oke, tahu nggak apa kesalahan kalian? Misalnya gitu kan, berapa kali nih bolosnya? 3 kali. Oke, tahu hukumannya apa? Oke, kita hukum ya, karena sesuai dengan data yang tersedia. Itu adalah pemantau. Ya, kalau misalnya, memang kalau di pemantau ini tetap kita itu berdasarkan peraturan. Ya, semuanya. Orang, setiap siswa, setiap individu melakukan kesalahan pasti ada maksudnya, ada sesuatu yang ingin dia capai, atau bahwa setiap orang itu pasti memiliki kesalahan. Di sini ibu tidak ingin mencari siapa yang salah, tapi yuk kita bersama untuk memperbaikinya. Ibu ingin kamu tahu bahwa kamu salah dan bagaimana kamu memperbaikinya. Ya, janganlah setiap orang itu pasti memiliki kesalahan, ataupun kita bisa menyelesaikan ini. Kamu tidak usah khawatir, kita bisa bersama menyelesaikan ini. Ataupun bapak ataupun ibu tidak tertarik dengan kesalahan yang kamu lakukan. Ya, tapi bagaimana kamu tahu penyelesaiannya? Itu menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Ada dialognya. Bisa saja padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Tidak datang sama sekali. Misalnya siswa itu telat. Kamu bisa loh nak datang, ibu yakin kamu bisa tidak datang sama sekali. Ya, kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukan ini. Ya, kemudian kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat ini. Kamu mau ibu. Ya, dia mungkin punya pilihan tidak sama sekali masuk, tapi anak itu masih masuk. Artinya kita kuatkan kepada mereka bahwa mereka sudah menghargai, ada nilai-nilai yang kita hargai dari yang mereka lakukan. Bahwa walaupun mereka telat, tapi tetap masuk ke sekolah. Ya, seperti itu. Kemudian kamu boleh mempertahankan itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Boleh itu dialog. Ini adalah contoh-contoh dialog, ya, di mana dalam segitiga diskusi tahapan pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan.
dilakukan sehingga mudah-mudahan bisa menularkan hal yang baik kepada Bapak Ibu semua. Seperti itu Bapak Ibu. Saya kembalikan kepada Bu Suwardi. Kalaupun ada pertanyaan, silakan Bapak Ibu kita diskusi saja. Bapak Ibu. Terima kasih buat Balia Bu Cindy yang sudah memaparkan. Baiklah, untuk sesi kali ini jam sudah menunjukkan pukul 3 ya, 15. Kita mulai seperti biasa ya Pak Andi. Tetap seperti biasa Bapak Ibu. Jadi untuk sesi diskusi ini kita buka dulu satu pertanyaan kita tampung dan nanti akan dijawab kita bertiga ya, saling melengkapi atau nanti diperkuat oleh pengajar praktik kami yaitu Bapak Reni. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya silakan. Silakan Bapak. Ya, terima kasih. Cek. Halo. Terima kasih ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma pengen, tadi kan ada yang disampaikan oleh Bu Cindy itu terkait dengan sebetulnya kita guru itu intinya tidak menghukum siswa gitu ya, intinya. Nah, sejauh ini yang sudah Ibu bertiga kan sudah dapat ilmunya. Nah, sudah diterapkan di kelas. Nah, kira-kira bisa diceritakan pengalamannya ketika diterapkan di kelas sejauh mana itu langsung berimplikasi terhadap peserta didik. Itu pertanyaan pertama saya. Yang kedua, kalau kita flashback balik, dulu itu kita sebagai siswa sebelum kita saat ini menjadi guru. Nah, kita lihat sendiri, kita rasakan sendiri bagaimana pola pendidikan yang tahun lama yang saat kita masih sekolah dengan kondisi yang sekarang. Kenapa? Yang saya amati malah karakter yang sekarang, yang walaupun dengan program pemerintah, dengan program Merdeka Belajar, program segala macam yang dicoba untuk meningkatkan karakter peserta didik, tapi malah menurut pandangan saya, kalau saya bandingkan dengan zaman saya dulu sekolah, itu kita patuh sama guru, hormat dengan guru, ya. Itu disiplin kita sama guru itu lebih tinggi dibandingkan dengan karakter yang sekarang. Ayo pendidikan karakter. Tapi karakter anak didik sekarang, mohon maaf lahir dan batin, saya yang merasakan sendiri, apalagi saya tidak mengajar di kompetensi itu misalnya, itu luar biasa. Nah, menurut pandangan ibu-ibu narasumber kita hari ini, bukan saya ingin ini ya, karena ini kan pengalaman ya, karena berbagi pengetahuan karena sudah mendapatkan ilmu yang terlebih dahulu, mungkin bisa sharing, bisa ini, karena saya pernah mencoba untuk tidak memberikan hukuman, tidak memberikan sanksi, tapi itu tidak berdampak apa-apa terhadap peserta didik. Akhirnya sampai saya bilang, jadi saya kasih toleransi keterlambatan 10 menit. Saya menghitung kalau mereka berada di kelas yang paling ujung sekali, itu 10 menit bisa sampai ke TKP. Tapi kenyataannya lebih dari 10 menit anak itu masih terlambat. Saya kasih 1 kali ingatkan, 2 kali ingatkan, 3 kali ingatkan. Tidak berdampak apa-apa sampai akhirnya saya tawarkan, maunya kalian seperti apa? Saya sudah beri waktu toleransi 10 menit. Maunya kalian seperti apa? Nah, terus mereka bilang, Bu, kasih sanksi uang aja, Bu. Nah, kira-kira berdampak kalau kita tidak memberikan sanksi pada peserta didik, apa dampaknya? Nah, pengalaman ibu-ibu semua mungkin bisa menginspirasi guru-guru yang ada di sini. Terima kasih. Ketika saya sudah masuk ke guru penggerak ini, ada berapa banyak yang saya perbaiki dulu. Salah satunya tadi yaitu tidak jadi penghukum. Dengan cara apa? Saya membentuk tadi keyakinan kelas. Saya ingin meyakini anak-anak meyakini bahwa mereka memang harus seperti itu. Bahwa pagi mereka harus disiplin. Ibu kasih toleransi 5 menit. 10 menit. Kecuali kalau memang ada informasi kenapa kamu telat, karena ada sesuatu di luar dari keinginan kita. Seperti itu. Buat kesepakatan kelas. Ya, jadi ketika mereka ada satu yang telat, ya, yaitu yang biasa Ronaldo anak Bu Suwardi. Ada satu anak
kelas dia tidak telat. Saya tawarkan, kenapa kamu tidak? Tadi sebentar ke kantin Bu. Oh ke kantin. Saudara, kenapa kamu kantin? Ada kebutuhan dengan makan. Kita harus memahami, jadi ketika kita memperhatikan anak, maka anak juga akan memperhatikan kita. Oh kamu tadi makan, ya Bu, saya tadi lapar. Ternyata anak tersebut setelah saya teliti memiliki penyakit MA. Karena wajahnya pucat, waktu itu pernah hampir pingsan pas pelajaran saya. Makanya ketika itu saya tawarkan, baik, kenapa kamu tidak sempat makan? Karena saya pengen cepat masuk ke sekolah, datang ke sekolah sehingga saya tidak sempat makan. Saya punya penyakit MA dan memang pernah waktu itu ketika pembelajaran anak itu hubungannya pucat dengan keringat dingin. Pada saat itu saya belum tahu kalau anak itu punya MA. Hasil sosialisasi budaya positif dari rekan-rekan calon guru penggerak, salah satu yang saya dapatkan adalah tentang kesepakatan kelas. Selanjutnya adalah bahwa apa yang dilakukan oleh siswa sesungguhnya itu merupakan ekspresi dari kebutuhan mereka. Misalnya saat mereka melakukan kenakalan, sesungguhnya mereka memerlukan kebutuhan untuk memuaskan rasa kasih sayang mereka, atau kebutuhan haus, kebutuhan ekspresi-ekspresi lainnya. Jadi sebagai seorang guru sebelum memutuskan tindakan selanjutnya dalam membimbing siswa, maka kita harus memahami apa menjadi latar belakang mereka melakukan tindakan tersebut. Terima kasih. Halo, Assalamualaikum, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Rina Maesari. Saya bertugas di SMK Negeri 1 Mentok dan juga diberikan tugas taman sebagai wakil kesiswaan. Terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh 3 guru penggerak dari SMK Negeri 1 Mentok terhadap kegiatan yang sudah mereka laksanakan, yaitu sosialisasi program guru penggerak yang disampaikan oleh Ibu Alfadia, Ibu Sendi Duyansi, dan juga Ibu Suwarni terhadap apa yang mereka lakukan, bagaimana penerapan daripada pembelajaran di kurikulum Merdeka ini sangat bermanfaat sekali, terutama bagi Bapak Ibu guru yang belum mengikuti kegiatan program guru penggerak, sehingga apa yang mereka sampaikan itu bisa ditularkan kepada Bapak Ibu guru yang lain. Jadi menurut saya kegiatan program guru penggerak ini sangat bermanfaat sekali, terutama terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh Mas Menteri, yaitu kurikulum Merdeka, di mana konteksnya adalah pembelajaran yang berbasis kepada anak itu sendiri. Terkait dengan kapasitas saya sebagai kesiswaan, tentunya ini juga sangat bermanfaat, artinya terhadap pola-pola ataupun bentuk-bentuk hukuman yang diberikan itu juga lebih baik ke depannya. Jadi paling tidak siswa diarahkan ataupun lebih pendekatan secara mendalam terhadap siswa, terutama untuk siswa-siswa yang kategorinya bermasalah di sekolah. Nah, dengan adanya sosialisasi dari program guru penggerak ini sedikit banyak dapat membuka wawasan bagi Bapak Ibu guru yang lain harus mau seperti apa anak tersebut diarahkan, sehingga tidak ke arah yang lebih bersifat hukuman yang arah fisik begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu video yang sudah disaksikan yang berisi serangkaian sosialisasi budaya positif di SMK Negeri 1 Mentok. Akhir kata kami mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak.